Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Maludin Simbolon. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Maludin Simbolon adalah seorang tokoh militer, pejuang kemerdekaan, dan diplomat asal Indonesia yang berperan penting dalam sejarah militer dan politik pada masa awal kemerdekaan. Maludin Simbolon dikenal sebagai Panglima Tentara Teritorium 1 Bukit Barisan, dan kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam struktur pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Nama lengkapnya tercatat sebagai Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Maludin Simbolon. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Maludin Simbolon berperan dalam berbagai tahapan perjuangan bangsa Indonesia. Mulai dari era revolusi fisik hingga periode pergolakan politik daerah pada masa Orde Lama. Sebagai Panglima Teritorium 1 Bukit Barisan, Maludin Simbolon bertanggung jawab atas stabilitas dan pertahanan wilayah Sumatera bagian utara. Pada tahun 1958, ketika terjadi ketegangan antara pusat dan daerah, Maludin Simbolon bergabung dengan Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, di mana beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam posisi ini, Maludin Simbolon memperjuangkan otonomi daerah dan reformasi pemerintahan pusat yang dinilai terlalu sentralistik oleh sejumlah pemimpin daerah saat itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Maludin Simbolon lahir pada tanggal 13 September tahun 1916, dan wafat pada tanggal 15 April tahun 2000. Masa pengabdiannya sebagai militer dan politisi berlangsung selama masa kemerdekaan dan awal Orde Lama. Kiprah pentingnya sebagai Panglima Teritorium 1 Bukit Barisan menonjol pada awal dekade 1950. Sementara perannya dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia terjadi pada tahun 1958. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Maludin Simbolon berasal dari Sumatera Utara. Sebagai Panglima Tentara Teritorium 1 Bukit Barisan, wilayah operasionalnya meliputi daerah Sumatera bagian utara termasuk Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Ketika terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, aktivitasnya terpusat di Sumatera Barat dan beberapa wilayah basis pemerintahan revolusioner Republik Indonesia lainnya. Setelah kegagalan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, Maludin Simbolon sempat mengasingkan diri ke luar negeri, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Maludin Simbolon dalam perjuangan bersenjata dan pergerakan politik didorong oleh rasa nasionalisme dan keprihatinan terhadap ketimpangan antara pusat dan daerah. Maludin Simbolon memandang bahwa dominasi Jakarta dalam hal distribusi kekuasaan dan anggaran tidak mengakomodasi kepentingan daerah-daerah luar Pulau Jawa. Karena itulah, Maludin Simbolon mendukung pemerintahan revolusioner Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan untuk memperjuangkan pemerintahan yang lebih adil dan representatif bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir militer Maludin Simbolon dimulai setelah kemerdekaan, di mana Maludin Simbolon meniti jalur komando dan akhirnya menjadi Panglima Teritorial. Kemampuan kepemimpinannya membuatnya dipercaya untuk mengelola wilayah strategis di Sumatera. Ketika pemerintah pusat gagal merespon aspirasi daerah, Maludin Simbolon bersama sejumlah tokoh lain mendirikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia sebagai alternatif kekuasaan dengan struktur pemerintahan tersendiri. Setelah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dinyatakan gagal oleh pemerintah pusat dan mengalami tekanan militer, Maludin Simbolon kemudian menjalani masa pengasingan sebelum akhirnya mendapatkan rehabilitasi secara politik di masa Orde Baru. Perjalanan hidup Maludin Simbolon mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia pasca kemerdekaan.
termasuk dinamika antara pusat dan daerah, serta peran militer dalam proses pembentukan negara. Maludin Simbolon lahir pada tanggal 13 September tahun 1916 di Sumatera Utara, dan wafat pada tanggal 15 April tahun 2000. Sosok Maludin Simbolon dikenal luas dalam sejarah Indonesia modern sebagai salah seorang tokoh militer yang turut membentuk fondasi kekuatan pertahanan nasional pasca kemerdekaan. Karir militer Maludin Simbolon mencerminkan dinamika transisi dari masa perjuangan bersenjata menuju era konsolidasi negara, khususnya di kawasan Sumatera bagian utara. Kepemimpinan Maludin Simbolon sebagai Panglima Tentara Teritorium 1 Bukit Barisan menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga stabilitas nasional, menghadapi ancaman disintegrasi, serta menata struktur komando militer di daerah-daerah strategis yang baru merdeka. Dari sisi sejarah politik, keterlibatan Maludin Simbolon dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia mencerminkan kegelisahan yang dirasakan banyak elit daerah terhadap kecenderungan sentralisasi pemerintahan yang berlangsung di Jakarta pada masa awal Orde Lama. Dalam konteks ini, Maludin Simbolon tidak dapat hanya dipahami sebagai tokoh pemberontak, tetapi sebagai representasi dari semangat regionalisme yang mencari bentuk pengakuan lebih adil dalam sistem negara kesatuan. Peran Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri dalam struktur pemerintahan revolusioner Republik Indonesia menempatkan beliau dalam posisi diplomatik strategis, yang menunjukkan kepiawaian tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga dalam arena hubungan luar negeri yang kompleks di tengah tekanan Perang Dingin. Dari sudut pandang hukum dan ketatanegaraan, kiprah Maludin Simbolon dan para tokoh pemerintahan revolusioner Republik Indonesia menimbulkan perdebatan panjang mengenai batas antara pembangkangan terhadap negara dan hak konstitusional untuk memperjuangkan reformasi struktural. Dalam diskursus akademik dan hukum, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia menjadi salah satu studi kasus penting dalam memahami perlawanan non-komunis yang berbasis pada perbedaan kepentingan wilayah dan visi pembangunan nasional. Secara sosiologis, gerakan yang dipimpin oleh Maludin Simbolon juga mencerminkan krisis kepercayaan antara elit lokal dan pemerintah pusat. Sebagai putra daerah yang memiliki akar kuat di wilayah Sumatera Utara, Maludin Simbolon membawa harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih terbuka, merata, dan berorientasi pada pembangunan luar Pulau Jawa. Banyak kalangan menilai bahwa pendekatan Maludin Simbolon dalam menyuarakan kepentingan daerah tidak sepenuhnya bertentangan dengan semangat nasionalisme, melainkan bagian dari koreksi atas ketimpangan struktural dalam negara yang masih sangat muda. Dalam perspektif hubungan sipil-militer, keterlibatan Maludin Simbolon dalam ranah politik dan diplomasi memperlihatkan karakteristik khas dari militer Indonesia pasca kemerdekaan yang tidak hanya menjadi alat pertahanan, tetapi juga berperan aktif dalam urusan kenegaraan. Perpaduan antara ketegasan militer dan aspirasi politik yang dibawa oleh Maludin Simbolon menjadi cerminan dari masa ketika perwira tinggi angkatan bersenjata terlibat langsung dalam pembentukan arah dan kebijakan negara. Dalam tinjauan historiografi, nama Maludin Simbolon tidak selalu mendapatkan tempat utama dalam narasi besar sejarah Indonesia, terutama karena keterlibatannya dalam gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang secara resmi dikategorikan sebagai pemberontakan. Namun dalam kajian sejarah kontemporer dan regionalisme, kontribusi pemikiran dan tindakan Maludin Simbolon mulai dinilai ulang sebagai bagian dari upaya mencari keseimbangan antara kekuatan pusat dan daerah. Banyak generasi baru peneliti sejarah yang melihat kiprah Maludin Simbolon sebagai potret kompleks perjuangan politik pasca kolonial yang tidak bisa disederhanakan menjadi hitam dan putih. Setelah masa pengasingan, Maludin Simbolon tidak kembali ke panggung politik nasional, tetapi tetap dihormati oleh sebagian kalangan sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan keadilan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah.
Wafatnya Maludin Simbolon pada tahun 2000 menutup lembaran sejarah panjang seorang perwira yang telah melewati berbagai babak penting dalam perjalanan bangsa. Dari revolusi kemerdekaan hingga gejolak reformasi sistem pemerintahan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.